بسم الله الرحمن الرحيم. سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن. Jadi kita lanjutkan. Kenapa peradaban kafir yang memimpin dunia ini ya bisa menyebabkan kaum muslimin terjerembab dalam dosa-dosa nawaqidul iman? Karena memang ini sudah program mereka. Allah abadikan dalam Al-Quran suratul Baqarah 217 bahwa kaum kafir harbi mereka punya mentalitas memerangi Islam dan kaum muslimin yang targetnya adalah menyebabkan kaum muslimin murtad dari agamanya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. Mereka kaum kafir harbi tidak henti-hentinya memerangi kalian umat Islam sampai mereka dapat memurtadkan kalian dari agama kalian kepada kekafiran seandainya mereka sanggup, ya. Dan di situ ada kalimat wala yazaluna. Wala yazaluna itu diterjemahkan tidak henti-hentinya. Maksudnya apa? Program pemurtadan umat Islam ini adalah program yang continuous, Pak. 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun. Terus menerus mereka berupaya untuk bagaimana caranya umat Islam ini akhirnya meninggalkan din ini. Ya. Mau ngaku muslim silahkan, tapi yang penting jangan terus-menerus komitmen dengan din ini. Ya. Mereka sangat tidak suka melihat umat Islam itu berkomitmen dengan din ini. Dan kalau kita katakan kafir harbi, kita harus mengerti juga bahwa dalam kacamata pandangan syariat kita mengkategorisasi kafir itu ke dalam 3 kelompok setidak-tidaknya. Ada kafir zimmi, ada kafir mu'ahid, dan ada kafir harbi. Kafir zimmi itu artinya orang kafir yang tunduk kepada apa? Kepada pemerintahan Islam. Jadi dia tidak mau masuk Islam, tapi juga dia tidak mau berontak kepada pemerintahan Islam. Akhirnya dia jadi warga baik-baik di dalam pemerintahan Islam. Gitu. Dan kalau kafir zimmi itu hidup di bawah naungan pemerintahan Islam, supaya mereka punya hak hidup, syaratnya sederhana sekali. Syaratnya setiap tahun mereka membayar jizyah. Jizyah itu pajak orang kafir. Ya. Lo mau tinggal di negara Islam, di bawah pemerintahan Islam, tapi nggak mau masuk Islam, boleh. Tapi syaratnya apa? Syaratnya jangan berontak sama pemerintah dan setiap tahun sekali bayar jizyah, pajak orang kafir. Ya. Dan kalau kita mengacu kepada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena zaman beliaulah wilayah Syam itu berhasil diambil alih oleh kaum muslimin, padahal wilayah Syam itu banyak kaum Nasrani. Maka diputuskanlah oleh Khalifah Umar bin Khattab, seorang Nasrani, nyawanya 1 orang, setiap tahun itu harus membayar, seingat saya, 400 dirham. 400 dirham per tahun. Ya. Sekarang 1 dirham itu, Pak, jika saya tidak salah ingat, 75.000 rupiah kurang lebih. Ya. Jadi coba kita kalikan ya, 75.000 kali 400. Bukan 400 berarti, 330. 40 dirham. Jadi nyawa seorang kafir itu kalau ingin selamat hidup di bawah naungan pemerintahan Islam itu cukup bayar 40 dirham. Ternyata 40 dirham kali 75.000 itu 3 juta rupiah, Pak. Ya. Kira-kira sama nggak dengan STNK mobil Panther atau mobil Fortuner ya? Kira-kira sama ya? Gitu. Dan kewajiban bayar jizyah ini bukan tanpa imbalan, ada imbalannya dari pemerintahan Islam. Jadi pemerintahan Islam
di satu sisi menagih pajak orang kafir, tapi di lain sisi kalau sudah dia bayar dengan disiplin, maka pemerintahan Islam punya kewajiban terhadap si orang kafir zimmi ini. Setidak-tidaknya ada 3 kewajibannya. Pertama, pemerintahan Islam wajib memelihara hak hidup, nyawanya si orang kafir ini. Dan pengertian memelihara hak hidupnya adalah kalau ada serangan dari musuh dari luar pemerintahan Islam, negara Islam, maka orang-orang kafir ini nggak perlu ikut berperang, nggak usah, di rumah aja duduk manis gitu. Biar tentara Islam yang membela mereka, melindungi mereka. Itu satu. Jadi hak hidup mereka. Yang kedua, hak berharta mereka. Kalau mereka selama ini mencari nafkah, mencari harta di negara Islam dengan cara yang sesuai aturan negara Islam, maka semua harta mereka ya sudah hak mereka. Nggak boleh diusik-usik sama kaum muslimin, sama pemerintahan Islam, nggak ada. Cukup mereka bayar jizyah saja, 3 juta rupiah per tahun untuk 1 jiwa. Lalu yang ketiga adalah kewajiban pemerintahan Islam memberikan kepada mereka hak beribadah, beragama sesuai dengan agama yang mereka anut, ya. Tapi dengan syarat mereka hanya boleh beribadah atau di tempat ibadah yang disediakan, ya misalnya orang-orang Nasrani ya di gereja yang memang disediakan oleh pemerintahan Islam, atau di rumahnya masing-masing. Jangan sekali-kali mereka tampilkan ibadah mereka di tempat umum, tidak boleh, ya. Karena bisa jadi syiar, ya. Sedangkan pemerintahan Islam hanya mengakui kebenaran agama cuma satu, al-Islam. Gitu. Nah, justru ibadah Islam harus disyiarkan, ya. Nah, jadi ini kafir zimmi. Hari ini kafir zimmi ada tidak? Hah? Ada tidak? Ya nggak ada. Orang pemerintahan Islamnya nggak ada. Iya kan? Sederhana aja jawabannya. Kafir zimmi ada nggak? Ya nggak ada. Orang pemerintahan Islamnya nggak ada. Yang kita sayangkan kadang-kadang terasa kita hidup dalam sebuah negara yang kita jadi muslim zimmi. Ya kan, jadi muslim zimmi. Tiap tahun ada kewajibannya, kewajiban pajak. Ya, tanpa jelas imbalannya apa. Ya kan? Nah, itu kafir jenis pertama, Pak. Ada kafir muahid jenis kedua. Kafir muahid itu kafir yang punya perjanjian. Jadi orang-orang kafir tinggal di luar negara Islam, tidak menjadi bagian dari negara Islam, bertetangga dengan negara Islam, terus menjalin hubungan perjanjian damai, tidak akan saling menyerang, ya. Nah, ini namanya kafir muahid. Selagi mereka memegang janji itu dengan konsisten, maka pemerintah Islam juga harus memegang janjinya dengan konsisten. Begitu. Kira-kira hari ini ada nggak kafir muahid? Ya nggak ada. Tetangganya pemerintahan Islamnya mana? Nggak ada pemerintahan Islam. Nah, terus yang ketiga, kafir harbi. Nah, kafir harbi ini, Pak, yang sedang dibicarakan Allah dalam ayat ini. Kafir yang jiwanya ingin terus-menerus memerangi Islam dan kaum muslimin. Gak ridho ngelihat umat Islam tetap menjalankan agamanya. Mereka ingin lihat umat Islam tuh ya desersi dari Islam, yang berarti murtad dari agama. Nauzubillah.